Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat teman-teman mahasiswa yang selalu menjadi kebanggaan saya. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita, yang sebenarnya diskusi ini sudah kita bahas tapi tidak tuntas pada pertemuan sebelumnya. Tapi pada hari ini saya mencoba untuk mengajak teman-teman untuk kembali diskusi biar nanti pemahamannya lebih mantap ya. Pada malam hari ini kita akan membahas modul 6, yaitu tentang proses produksi dan pengendalian produk manufaktur, yang mana pada diskusi pada malam hari ini nanti akan dipandu oleh teman-teman yang sudah siap untuk memandu dan menampilkan yang terbaik pada malam hari ini. Sebelumnya, biar semuanya barokah, biar semuanya selalu dalam perlindungan Yang Maha Kuasa, biar jalannya diskusi lancar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin. Baik, pada malam hari ini kita akan membahas modul 6 dengan judul proses produksi dan pengendalian produk manufaktur. Pada modul ini dijelaskan pendahuluannya berkaitan dengan kegiatan produksi atau operasional merupakan kegiatan inti dalam bisnis. Nah, dalam modul ini juga disebutkan bahwa 80% modal perusahaan ada di bagian produksi atau operasional. Kegiatan produksi atau operasional dilakukan untuk menghasilkan produk atau memberikan jasa atau layanan kepada pelanggan. Nah, proses produksi merupakan proses transformasi input menjadi output, seperti yang kita sudah jelaskan pada minggu lalu di kelas. Input di sini meliputi bahan baku, karyawan, mesin, peralatan, dan modal, sedangkan output meliputi barang dan jasa atau layanan yang dinikmati oleh para pelanggan. Nah, berbeda dari perusahaan manufaktur, pelanggan perusahaan jasa atau layanan juga merupakan input yang akan menentukan proses layanan yang diberikan perusahaan pada pelanggannya. Selanjutnya, kegiatan produksi atau operasional itu memiliki fungsi-fungsi yang saling melengkapi. Dalam kegiatan operasional itu perusahaan perlu melakukan pengendalian kualitas produk dan layanan. Nah, selain itu, perusahaan juga dituntut untuk melaksanakan proses produksinya berdasarkan standar tertentu. Nah, kita di kelas kemarin sudah ada cerita tentang standar ISO. Nah, di sini ada standar ISO 9000, standar ISO 14000, standar Malcolm, dan sebagainya. Nah, pada modul 6 ini akan membahas berkaitan dengan proses produksi dan pengendalian produk yang meliputi dua kegiatan belajar, yaitu kegiatan belajar pertama akan membahas proses produksi dan operasional, yang di dalamnya include dengan pemahaman mengenai manajemen operasional, kegiatan manajemen operasional, dan fungsi-fungsi operasional. Nah, fungsi-fungsi operasional ini meliputi dari perencanaan kapasitas, perencanaan lokasi, perencanaan tata letak yang di dalam perusahaan, perencanaan kualitas, penjadwalan produksi, penjadwalan karyawan, dan mesin. Selanjutnya ada pengendalian bahan baku dan rantai pasokan dan pengendalian kualitas. Nah, sementara itu, kegiatan belajar kedua itu akan membahas berkaitan dengan pengendalian kualitas, standar ISO 9000 dan standar ISO 14000. Nah, pembahasan pengendalian kualitas ini meliputi alat-alat statistik yang digunakan baik yang bersifat kualitatif dan kuantitatif, dan alat untuk menerapkan TQM dan melakukan desain produk sesuai kebutuhan pelanggan. Nah, pembahasan mengenai ISO 9000 dan ISO 14000 ini meliputi pemahaman mengenai kedua standar tersebut beserta keunggulan dan kelemahannya. Jadi, secara umum setelah mempelajari modul 6 ini, mahasiswa dapat menjelaskan mengenai manajemen operasional beserta kegiatan dan fungsinya, serta menjelaskan konsep pengendalian proses produksi. Nah, itu dari pendahuluan dari modul 6 ini. Baik, saya harapkan diskusi pada malam ini
menjadi diskusi yang cukup menarik ya, karena di tengah-tengah kita ada beberapa teman yang siap untuk membantu, maksudnya memandu dalam jalannya diskusi ini. Baik, kepada tim penyaji silakan mempresentasikan modul ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada modul 6 ini saya akan mempresentasikan bersama teman-teman, ada Mbak Masriah, Vera, Mbak Ulin, sama Mbak Betty. Kegiatan belajar 1 akan saya jelaskan proses produksi dan operasional manajemen operasional. Manajemen operasional merupakan kegiatan menciptakan produk dan jasa melalui proses transformasi input menjadi output. S.N. Rider 2011. Proses transformasi dapat dikategorikan sebagai dalam perusahaan manufaktur. Contohnya pembuatan kursi atau meja di dalam pabrik. Dalam proses ini terlihat dari perubahannya dari bahan baku mentah diolah menjadi barang jadi. Lokasi transportasi. Dalam transportasi, contohnya transportasi bis, inputnya berupa bis, sopir, penumpang, bahan bakar, dan sebagainya. Kemudian bus dikendarai oleh sopirnya sehingga outputnya penumpang sampai pada tujuan. Kemudian pertukaran pada usaha retail. Retail itu pengecer dalam perdagangan. Inputnya berupa barang dagang, uang, penjual, pembeli, melalui jual beli menjadikan output berupa pertukaran atau perpindahan hak milik antara uang pembeli dengan barang yang diperjualbelikan. Penyimpanan seperti persidangan. Contohnya input barang yang akan disimpan, pegawai atau alat forklift yang mengangkat barang itu, outputnya barang menjadi tertata rapi pada tempatnya sehingga saat mencari barang-barang tersebut tahu tata letaknya, tertata rapi. Fisiologi seperti dalam perawatan kesehatan, inputnya berupa pasien, dokter, obat-obatan, alat medis, dan lain sebagainya. Pasien yang sakit diproses melalui pemeriksaan, pengobatan oleh dokter sehingga menjadikan pasien sembuh dari sakit. Outputnya di sini pasien menjadi sembuh dari sakit. Dan informasi dalam perusahaan telekomunikasi. Dalam perusahaan telekomunikasi, contohnya transformasi pada proses peneleponan, inputnya berupa penelepon, penerima telepon, alat komunikasi, telepon. Melalui proses peneleponan dan bicara, maka menghasilkan output berupa perpindahan informasi antara penelepon dengan penerima telepon. Serangkaian kegiatan yang meliputi desain, operasional, dan perbaikan sistem yang menciptakan dan menyampaikan produk dan jasa atau pelayanan. Red et al. 2006.